Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua, juga kesempatan untuk tetap melaksanakan ibadah kepadanya. Semoga kesempatan ini mampu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, salah satu bukti kebenaran satu agama adalah diutusnya seorang utusan atau yang disebut dengan nabi atau rasul. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui, Allah telah mengutus kurang lebih nabinya atau utusannya yang secara legalitas diakui dan disahkan membawa risalah itu berjumlah 25 orang. Namun di luar ini masih banyak lagi terdapat nabi dan rasul itu. Ratusan orang yang secara risalah dia membawa membawa ajaran begitu. Cuma yang memang mendapat label kenabian ataupun kerasulan adalah sebanyak 25 orang. Nah, termasuk di salah satunya yang menjadi nabi utusan Allah terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan pembicaraan tentang seorang utusan atau nabi atau seorang rasul, saya akan mengajak kita untuk mencoba memperhatikan dan menyaksikan penjelasan dari Mikana. Saudara pasti mengenal ya siapa itu Mikana. Bagi yang sering nonton TikTok ataupun YouTube, ya, dia seorang YouTuber, TikToker, ya, yang sering menyampaikan ajaran-ajaran kekristenan. Seorang perempuan Kristen yang biasanya dia menggunakan kerudung ketika melakukan melakukan komunikasi dalam TikTok ataupun di dalam YouTube begitu ya. Nah, saudara, pada kesempatan kali ini mari sama-sama kita saksikan penjelasan Mikana tentang nabi ataupun utusan Allah, utusan Tuhan dalam hal ini. Dia menyatakan bahwasanya Yesus telah mengutus banyak nabi begitu ya. Jadi dalam keyakinan yang disampaikan oleh Mikana ini, Yesus telah menyampaikan atau telah mengutus beberapa orang nabi. Seperti apa penjelasan yang disampaikan oleh Mikana? Mari sama-sama kita dengarkan, saudara. Tuhan Yesus lah yang mengutus nabi-nabi. Dalilnya ada di Matius 23 ayat 34. Tuhan Yesus berfirman. Nabi itu siapa? Nabi itu nabi terakhir Yesus. Dengar, sabar saudaraku. Nggak usah terlalu nafsu kali ya. Jadi Tuhan Yesus berfirman di Matius 23 ayat 34. Aku telah mengutus nabi-nabiku. Nah, siapa nabi-nabi Tuhan Yesus? Nabi Nuh, Nabi Musa. Nabi terakhir, nabi penutup. Sabar. Sabar, tunggu, kan Tuhan Yesus berfirman ya, pengakuan Tuhan Yesus di Matius 23 ayat 34 di sini tertulis firman Tuhan, sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Nah, itu firman Tuhan Yesus. Nah, siapa nabi-nabi yang diutus itu? Yaitu Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Daniel, Nabi Yunus, Nabi Yeremia, Nabi Zakaria. Baik, saudara, sudah sama-sama kita saksikan penjelasan dari Mikana, seorang perempuan yang beragama Kristen. Ketika dia memang on di dalam kanal YouTube-nya ataupun di dalam TikTok-nya, dia memang selalu menggunakan kerudung ya atau jilbab, saudara. Ya, itu urusan dia lah ya. Mau dia niatnya untuk memfitnah atau apa segala macam, itu urusan dia. Yang jelas kita mencoba untuk mendoakan saja, semoga
kerudung yang dia kenakan memberikan hidayah kepada dirinya sehingga dia bisa menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, begitu ya, dan siap dia untuk bersyahadat. Baik, apa yang sudah dijelaskan oleh Mikana tadi menjadi satu sorot perhatian buat kita semua, bahwasanya di sana dia mengatakan tadi Tuhan Yesus telah mengutus beberapa orang nabi, begitu ya. Baik saudara, sebagaimana yang kita ketahui, Yesus sendiri bukanlah Tuhan sebetulnya, ya, karena memang tidak ada pernyataan dirinya Tuhan di dalam Alkitab itu sendiri. Bahkan kalau dia menyatakan, Mikana tadi menyatakan Tuhan Yesus telah mengutus beberapa orang nabi, justru kalau kita lihat kepada ayat-ayat Alkitab sendiri, banyak bukti, data, dan fakta yang menunjukkan bahwasanya Yesus sendiri mengaku dirinya adalah utusan, begitulah. Dialah yang utusan itu, dan dialah yang nabi itu, dialah rasul Allah itu. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita semua untuk memperhatikan beberapa ayat di dalam Alkitab ini, pengakuan dari Yesus sendiri yang menyatakan bahwasanya dia adalah seorang utusan, dia adalah seorang nabi. Beberapa ayat saudara, nih pertama Yohanes pasal 4 ayat 19, ayat 34 dan ayat 44. Di ayat 19 ini dikatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi, begitu ya. Nah, kata-kata Tuan ini saudara, kalau kita lihat sekarang di Alkitab, terbitan di atas tahun 90-an, ini kata-katanya bukan Tuan lagi, tapi Tuhan, ya. Saya tetap menggunakan ejaan yang lama. Kalau dalam Alkitab terbitan tahun 60-an ini masih Tuan, tahun 40-an ini masih Tuan, ya, bukan Tuhan, ya. Di sini Tuan ini karena memang panggilan penghormatan kepada nabi, ya. Saat itu adalah penghormatan kepada Yesus. Seorang perempuan mengatakan bahwasanya engkau seorang nabi, gitu ya. Kemudian kata Yesus di dalam ayat 34 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ini perkataan Yesus loh di sini. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka. Di sini Dia, kata-kata Dia adalah Tuhan Allah. Yang mengutus aku ini adalah Yesus. Jadi Tuhan mengutus Yesus. Jadi Yesus yang merupakan utusan. Bukan Dia yang mengutus, tapi Dia yang diutus, begitu ya. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian di ayat 44 dikatakan, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Jadi dia mengaku dirinya nabi. Nih, dia mengaku dirinya nabi. Yohanes pasal 6 ayat 38 ayat sampai 39 dan ayat 57. Di ayat 38 dikatakan, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Yesus itu diutus untuk menyampaikan kehendak atau untuk melakukan kehendak Dia. Dia ini siapa? Sekali lagi, Dia ini adalah Tuhan Allah. Jadi kehendak Allah, kehendak Tuhanlah yang ingin disampaikan, dilakukan oleh Yesus untuk kepada manusia. Makanya Dia utusan, yang mengutus aku, kata Yesus. Ayat 39 dikatakan, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Nah, lihat, diulang lagi. Inilah kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Dia di sini sebagai utusan. Di ayat 57 dikatakan, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku hidup oleh aku. Ya, memakan aku akan hidup oleh aku. Yang jelas ini di sini dikatakan bahwasanya Bapa yang hidup mengutus aku. Jadi Bapa itulah yang mengutus Yesus itu sendiri. Begitu saudara. Kemudian Yohanes pasal 7 ayat 16 dan ayat yang 33. Di ayat 16 ini dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Lihat, ajaranku, kata Yesus. Jadi ajaran Yesus itu bukan berasal dari dirinya, gitu loh. Tetapi dari Dia. Dia ini siapa? Tuhan Allah yang telah mengutus Dia, yang mengutus aku, kata Yesus. Jadi ajaran agama yang dibawa oleh Yesus itu ajaran Allah. Dia yang perantara, Dialah yang membawa dari Allah itu sendiri. Maka kata Yesus, nah lihat di ayat 33, maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu
aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Silakan dicermati baik-baik kata-kata ini, saudara. Bahwasanya ini pernyataan Yesus dengan jelas dan tegas, bahwasanya waktu itu sudah semakin singkat karena Yesus akan kembali kepada Allah. Di sini dengan jelas dikatakan Yesus itu pergi kepada Dia, kepada Tuhan yang telah mengutus aku, kata Yesus. Mengutus Yesus itu. Yohanes pasal 8 ayat 18 dan ayat 29. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku. Ya, Bapa yang mengutus aku. Bersaksi tentang aku. Di ayat 29, dan Ia telah mengutus aku. Ia menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yohanes pasal 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Oke, ini banyak kalimat utusan itu. Yohanes pasal 11 ayat 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, tengok. Engkaulah, kalau tadi menggunakan kata-kata Dia, di sini Yesus menyatakan dengan menggunakan engkau. Engkau ini siapa? Engkau ini Tuhan. Bukan Dia, bukan Yesus itu engkau ini, tapi Tuhan Allah yang telah mengutus aku, kata Yesus. Ya, berarti Yesus adalah seorang utusan. Yohanes pasal 12 ayat 49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Bayangkan jelasan ini, saudara, dia membawa risalah, membawa ajaran dari Bapa. Yesus sebagai utusan dari Bapa. Yohanes pasal 17 ayat 3 ayat 8. Ayat 3 dikatakan begini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jelas ini, saudara. Yesus mengatakan yang namanya Tuhan itu ya Allah satu-satunya nih. Dan Yesus di sini dia mengaku dirinya hanya sebagai seorang utusan. Engkau yang telah mengutus aku. Di ayat 8 juga dikatakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Yesus menyampaikan hal berita bahwasanya jemaat atau pengikutnya tuh meyakini bahwasanya Dia telah, atau Bapa atau Allah itu telah mengutus Yesus. Matius pasal 10 ayat 40, barang siapa yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa yang menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Nih, Matius pasal 15 ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Maka Yesus berkata, Markus pasal 6 ayat 4, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya di rumahnya itu. Ini juga banyak, saudara. Ini demi menyikat waktu, kita kalau mau menunjukkan semua ayat, sangat banyak sekali pernyataan-pernyataan dalam oleh Yesus, pengakuannya bahwasanya Dia adalah seorang utusan. Ini di Lukas pasal 4 ayat 18-28 di sini, Ia telah mengutus aku. Nih, ayat 24-nya dikatakan nabi yang dihargai di tempatnya. Di ayat 43 dikatakan aku diutus. Lukas pasal 7 ayat 16 ayat 39. Nih, seorang nabi besar. Di sini, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya itu. Ini jadi disampaikan di sini adalah seorang utusan. Nih, Lukas juga mengatakan, Lukas pasal 9 ayat 48, mengutus aku. Lukas pasal 10 ayat 16, Dia yang mengutus aku. Ibrani pasal 3 ayat 1 dikatakan, pandanglah kepada rasul dan iman besar yang kita akui, yaitu Yesus. Ini Yesus dikatakan di sini seorang rasul dan imam besar. Jadi bukan Dia Tuhan dan bukan Dia memberikan mengutus nabi yang lain. Mungkin itu, saudara, ya, menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya bagi Mikana. Sungguh sangat disayangkan,
Ya, ini karena ini tidak paham dengan Alkitabnya sendiri, begitu banyak di dalam Alkitab dinyatakan pernyataan Yesus sendiri, pengakuan Yesus sendiri bahwa dia adalah seorang utusan dan dialah yang nabi itu, dia yang diutus oleh Allah. Tidak mungkin nabi mengutus nabi, tidak mungkin rasul mengutus rasul. Ya, dia utusan Allah, dia nabi Allah dan dia adalah rasul Allah. Demikian saudara, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.